berbagai persoalan-persoalan yang kemudian itu beredar dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang. Bahkan kado terbaik Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 1 Januari 2025, pajak naik menjadi 12%. Ini menjadi kacau, saudara-saudara. Makanya dari rancang dengan satu komando saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada orator selanjutnya, Kanda Iksan dari cabang Jakarta. Sebelum saya berarti mungkin kita merenungkan untuk mendengarkan statement daripada Bapak Prabowo Subianto. Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN memang akan naik sesuai amanat undang-undang. Namun bakal dilaksanakan dengan selektif, hanya untuk barang-barang mewah. Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil, ya. Jadi kalaupun naik itu hanya. Hei Bapak Prabowo Subianto, hari ini Anda sebagai orang pertama di negara Republik Indonesia, kawan-kawan, yang kemudian itu mempunyai wewenang untuk bagaimana membatalkan PPN naik 12%, kawan-kawan. Sepakat saudara-saudaraku? Namun apa, kawan-kawan? Beliau dengan tegas mengatakan bahwa PPN naik hanya untuk barang mewah, kawan-kawan. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar terhadap kami, regenerasi daripada bangsa ini, kawan-kawan. Yang kami takutkan adalah ini adalah acuan daripada pemerintah untuk bagaimana menjebak masyarakat yang menengah sampai ke bawah, saudara-saudaraku. Mereka mengatakan di media bahwa ini hanya untuk barang mewah, tetapi suatu kelak jika digunakan undang-undang ini kemudian itu dijalankan pada tanggal 1 Januari, maka semua hal itu disamaratakan, kawan-kawan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tersebut, kawan-kawan. Hari ini kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamatan Organisasi se-Jakarta yang kemudian itu hadir di depan istana, hadir di depan Bapak Ibu sekalian, para media-media atau abang-abang aparat kepolisian, untuk bagaimana memperjelaskan tentang kenaikan pajak 12%, kawan-kawan, pada tanggal 1 Januari yang akan datang, kawan-kawan. Ini menjadi sebuah masalah. Kenapa, kawan-kawan? Karena negara Indonesia yang kita tahu bersama bahwa sumber daya alam yang sangat banyak, kawan-kawan, jika kemudian itu digunakan dengan baik-baik oleh oknum-oknum kemudian itu dengan wewenangnya, dengan kekuasaannya, masih ada korupsi-korupsi yang kemudian itu merajalela di negara Republik Indonesia, kawan-kawan. Namun apalagi, kawan-kawan, ada isu yang kemudian itu tentang kenaikan dari 11% hingga naik ke 12%, kawan-kawan. Ini menjadi sebuah masalah, kawan-kawan, terhadap ibu-ibu dan bapak-bapak kaki lima, saudara-saudaraku. Hari ini pemerintah boleh mengeluarkan tentang statement itu Bapak Prabowo Subianto. Namun apa, kawan-kawan? Yang kita takutkan adalah bukan untuk barang mewah, kawan-kawan. Karena kenapa, kawan-kawan? Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal Nomor 7 Ayat 3 telah menjelaskan tentang itu, kawan-kawan. Jika pajak itu dinaikkan, maka disamaratakan tentang barang-barang yang kemudian tidak mewah, kawan-kawan. Maka hari ini kami dari Majelis Penyelamatan Organisasi menolak dengan keras tentang kenaikan harga pajak 12%, kawan-kawan, yang kemudian itu merugikan negara, menindas rakyat dengan sistemnya, kawan-kawan. Hari ini kami hadir dengan beberapa persoalan, kawan-kawan. Yang pertama kami hadir di sini, itu kenapa, kawan-kawan? Minggu lalu pada tanggal 20, sistem pemerintahan atau sistem itu menggunakan dengan hari libur Natal dan Tahun Baru, kawan-kawan, agar supaya mahasiswa dan pemuda
tidak memberikan pemberitahuan aksi terhadap Intelkam Polda kawan-kawan. Ini sistem yang berjalan kawan-kawan. Kenyataannya begitu kawan-kawan. Hari ini, kemarin kawan-kawan kita dari BMSI aksi dipermasalahkan tentang persoalan itu kawan-kawan. Namun hari ini kami ingin buktikan bahwa kami hadir dengan tuntutan yang sama. Kami hadir dengan bukti bahwa kami memberikan pemberitahuan terhadap Intelkam Polda kawan-kawan. Maka saya ingin katakan ke dalam aparat kepolisian, abang-abang kepolisian untuk bagaimana tidak membatasi aksi kami dari Majelis Penyelamatan Organisasi kawan-kawan. Karena terkait persoalan kenaikan pajak 12% ini mengganggu daripada orang-orang menengah sampai ke bawah kawan-kawan, yang dimana 11% aja kami sangat begitu susah saudara-saudaraku. Mereka tidak mau melihat tentang persoalan orang-orang yang menengah sampai ke bawah kawan-kawan. Mereka hanya melihat para orang-orang elit kawan-kawan, yang dimana mereka bisa makan setiap hari. Namun apa kawan-kawan, masih banyak orang-orang yang kemudian itu tidak mempunyai rumah saudara-saudaraku, yang tinggal di bawah flyover dan jembatan kawan-kawan. Ini menjadi sebuah masalah kawan-kawan. Apa betul kawan-kawan, negara merdeka saudara-saudara, jika kemudian itu keadilan sosial belum disamaratakan saudara-saudaraku? Sekarang hari ini kan rancangan undang-undang ini pada tahun 2001 telah disahkan, telah disahkan. Namun pada tanggal 1 Januari 2025 akan dijalankan oleh masa periode Bapak Prabowo Subianto. Dan ini adalah kebijakan daripada orang yang disebut oleh tanda bahlil Raja Jawa saudara-saudara atau Mulyono. Ini sebuah kebijakan bobrok yang kemudian beliau lakukan kawan-kawan, untuk bagaimana mengantisipasi anaknya akan naik pilpres pada 2009 kawan-kawan. Jangan melihat bahwa situasi ini tidak baik-baik saja. Negara Indonesia krisis atas namanya demokrasi dan cinta, bahkan keadilan sosial kawan-kawan. Ada persoalan-persoalan yang kemudian itu belum lagi dituntaskan persoalan ini kawan-kawan. Kemarin tentang persoalan undang-undang yang kemudian itu akan ditetapkan oleh DPR kawan-kawan, akhirnya menjadilah aksi yang paling besar di DPR saudara-saudara. Hari ini kami dikagetkan lagi dengan persoalan kenaikan pajak dari 11% menuju ke 12% kawan-kawan. Maka kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamatan Organisasi yang kemudian itu hadir untuk bagaimana meminta dengan keras terhadap Bapak Prabowo Subianto, orang nomor 1 di negara Republik Indonesia, untuk bagaimana mengeluarkan peraturan untuk menggagalkan atau membatalkan pajak naik 12% kawan-kawan. Karena ini menghambat apa kawan-kawan, kaki lima dan ibu-ibu yang kemudian itu berjualan berkios di pelosok-pelosok desa di sana kawan-kawan. Hari ini kami juga hadir dari Majelis Penyelamatan Organisasi untuk bagaimana meminta dengan keras terhadap para pemangku-pemangku kebijakan, pemangku-pemangku petinggi-petinggi pejabat negara Republik Indonesia daripada kementerian-kementerian yang mempunyai tupoksi untuk bagaimana membatalkan pajak 12% kawan-kawan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari yang akan datang. Jika kita berbicara persoalan sumber daya alam di negara Republik Indonesia yang katanya adalah negara hukum kawan-kawan, hari ini negara hukum kita atau negara yang kemudian disebutkan negara demokrasi kawan-kawan, berbagai persoalan-persoalan yang kemudian itu beredar dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang. Bahkan kado terbaik Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 1 Januari 2025 pajak naik menjadi 12%. Ini menjadi kacau saudara-saudara. Makanya kehadiran kami di sini dengan satu tuntutan, satu komando agar diminta terhadap Bapak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan untuk membatalkan atau menggagalkan pajak naik 12% kawan-kawan. Dan kami juga menolak keras terhadap kenaikan pajak 12% saudara. Mungkin itu sekian orang singkat dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada Ketua Cabang.